nggak tua, nggak yang muda, nggak yang sudah berumur. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ingin membuat video. Kemarin di video saya yang sebelumnya saya ada membaca satu komentar dari sahabat kita, dari pemirsa tersayang Borunaga, komen begini, Kak, cerita dong gimana sifat laki-laki di Malaysia. Itu ya kan, lalu saya akan cerita karena dia yang minta. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, tolong di subscribe. Bunyikan juga notification-nya, loncengnya, agar tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share jika bermanfaat video ini. Dan jangan lupa juga untuk komen yang baik-baik. Oke, jadi untuk sifat-sifat laki-laki di Malaysia ini, yang saya lihat bahkan suami saya kan orang Malaysia. Jadi ini cerita pengalaman atau gimana ya? Oke. Jadi laki-laki di Malaysia ini ya agak berbeda ya saya lihat, karena kalau di Indonesia semua pekerjaan di rumah tangga itu ya kan, pekerjaan rumah itu pasti diberikan sepenuhnya kepada istri ya kan, seperti masak, nyuci baju, jaga anak, belanja ya kan. Nah bahkan di waktu tidur saja seorang istri itu pasti masih bisa berpikir dalam tidur itu loh, masih berpikir, aduh ini kerjaan saya belum selesai ya kan. Contohnya seperti ini, aduh setrikaan saya belum selesai, aduh belum masak lagi, ini begini begitu kan, pasti ada itu terfikirkan. Nah coba komen deh para emak-emak terpower di dunia ya kan, para ibu-ibu ya kan, para istri-istri tercantik di dunia. Komen deh, pernah tidak di dalam tidur itu terpikirkan, aduh baju saya belum dilipatin, aduh baju saya belum dicuci. Coba tolong komen, karena itu pasti tidak pernah. Jadi beda banget ya kalau di tempat saya ya kan, laki-laki itu adalah raja. Jadi tugasnya hanya untuk mencari nafkah, bekerja, mencari uang ya kan. Tetapi ada sebagian yang mungkin kerja di kantor, ya dia kerjanya di kantor gitu, kerja di kantor pulang ya istirahat begitu. Tetapi ada juga yang sebagian kayak di kampung saya ya ke ladang atau berkebun. Pagi-pagi itu si istri pasti akan menyiapkan segalanya, menyiapkan ya dimana anaknya mau sekolah ya, menyiapkan sarapan untuk anak dan suami pastinya, memasak sarapan pastinya itu. Dan untuk pergi ke kebun itu ya kan nggak mungkin kan pergi ke kebun, ke ladang udah selesai tengah hari pulang untuk makannya, nggak mungkin, pasti membawa bekal pergi ke kebun ya kan. Jadi sebelum pergi itu pasti akan memasak dan menyimpan dalam bekal. Nah itu pekerjaan istri. Pekerjaan istri semuanya itu tugas di rumah itu
fokuskan kepada istri. Dan si suami ini kerjanya bangun, mandi, makan, pergi ke kebun. Setelah pulang dari kebun pasti nongkrong di warung, ya kan, minum tuak, ngopi. Padahal di rumah ada kopi loh, ya kan. Kopi buatan istri sebenarnya lebih enak, tapi ya itu pengen nongkrong, ngobrol sama teman-teman, ya kan, minum di warung begitu. Dan si istri tadi menyelesaikan tugas di rumah itu dengan sendirinya, tanpa dibantu. Tapi kalau di Malaysia sangat berbeda. Laki-laki di Malaysia tidak pernah keberatan untuk membantu istri di rumah. Contohnya, pergi ke pasar. Pagi-pagi itu nggak tua, nggak yang muda, nggak yang sudah berumur ya, kakek-kakek begitu, sanggup untuk pergi ke pasar, beli sayur, beli ikan, beli daging. Kalau laki-laki di Malaysia ini, mereka pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dapur. Dan laki-laki di Malaysia tidak pernah mempermasalahkan untuk menjaga anak di rumah. Contohnya, si istri kan pengen juga ya untuk me time. Pekerjaan istri 24 jam lebih, dimana di waktu dia buka mata saja waktu pagi itu sampai tutup mata itu kerjaannya nggak selesai. Nah, kalau di Malaysia ini laki-laki, para suaminya memberikan waktu kepada istri yang disebut me time, di mana istri akan pergi menghibur diri sendiri, dan para suami menjaga anak di rumah. Ya mereka yang ngurus anak, nyuci pupnya, mandiin, nyuapin makan, nyapu rumah, ya, kayak masak juga nih. Laki-laki di Malaysia mereka masak turun ke lapangan, pemirsa. Masak, ya kan. Jadi untuk nyuci baju juga nggak masalah laki-laki di Malaysia. Jemurin pakaian, ya kan. Karena apa? Karena tugasan seorang istri itu bukan sepenuhnya harus dikerjakan oleh istri, ya kan. Suami bisa juga untuk membantu, kan satu rumah, saling melengkapi, saling menolong, ya kan. Nah, terus untuk kalau di laki-laki di Malaysia ini ya, Senin sampai Jumat itu pasti bekerja, ya kan. Hari Sabtu dengan Minggu laki-laki di Malaysia ini pasti mengutamakan family time, untuk keluarga. Jadi para laki-laki di sini di Malaysia ini akan mengajak istri dan anaknya jalan-jalan, ya kan, atau makan di luar, liburan begitu. Ya, membahagiakan keluarga begitu laki-laki di sini, laki-laki di Malaysia. Nah, sifat tanggung jawab itu ada, ya kan. Bahkan kalau yang pergi ke pasar, kita nggak melihat hanya laki-laki saja yang pergi untuk menjadi pembeli begitu. Di sana juga kebanyakannya para laki-laki yang jualan, pemirsa. Jualan sayur, jualan ikan, jualan bawang. Para laki-laki, pemirsa. Begitu. Jadi di Malaysia ini laki-lakinya itu sangat bertanggung jawab ya, saya bilang ya. Kenapa saya ngomong begitu? Itu bukan saya ingin membedakan, ya. Itu dari penglihatan saya. Contohnya kemarin ya, waktu bapak saya datang ke sini, ya kan, saya kan lahiran. Jadi saya kalau di Malaysia ini ada
istilah kalau orang yang baru melahirkan itu 40 hari pantang berpantang. Jadi nggak bisa buat kerja rumah, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, ya kan? Bukan nggak bisa, tapi nggak diizinin gitu. Nah, jadi siapa yang melakukan itu? Suami saya. Masak sendiri, nyuci baju sendiri. Nah itu suami saya. Bahkan sampai bapak saya ngomong gini, loh kenapa suami kamu yang membuat itu, katanya. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, di sini di dalam rumah ini di Malaysia udah biasa begitu. Laki-laki membantu istri itu udah biasa. Membantu membersihkan, kalau anaknya lagi pup, suami yang bersihin. Anak yang memandi, ya suami yang mandiin. Yang nggak harus di sini tuh nggak memfokuskan itu pekerjaan istri. Pekerjaan tugas istri itu di rumah itu harus menyelesaikan pekerjaan di rumah. No, di sini nggak ada. Laki-laki di sini tidak ada sistem begitu. Mereka akan menolong istrinya, ya kan? Jadi nggak ada di sini. Oh itu kerjaan saya, nih si laki-laki ya. Kerjaan saya tuh cari duit aja begitu. Halo, para istri dan para wanita itu bisa bekerja juga ya. Para suami-suami dengarkan ini. Istri Anda bisa juga bekerja. Tetapi kembali lagi mereka berpikir, jika mereka bekerja, siapa yang jaga makan, minum, dan anak, ya kan? Nah, jangan anggap itu tugas istri hanya di rumah. Halo pemirsa, istri kerja di rumah itu lebih banyak loh kerjaannya daripada suami di luar. Beneran. Nyuci, ya kan? Nyuci, jadi chef, jadi dokter, jadi guru. Semua pekerjaan dilakuin. Nah, para suami kerjanya apa? Cuma satu kerjaan aja, ya kan? Dan para suami dan atau para laki-laki di Malaysia ini, jika istrinya bekerja, tidak akan pernah meminta uang si istri untuk memenuhi keperluan rumah. Ya jadi kalau istrinya kerja, ya gajinya itu untuk dia, untuk si istri disimpan. Tetapi duitnya si suami itu akan diberikan kepada istri begitu, ya kan? Jadi kalau istilahnya begini, duit saya ya duit saya, ya kan? Duit suami ya duit saya. Begitu prinsip saya. Pemirsa. Jadi begitu. Tidak akan pernah laki-laki di Malaysia ini meminta duit dari si perempuan. Tidak pernah begitu. Jadi ya tanggung jawab si suami itu ya fokus memberikan nafkah kepada istri dari materi, ya kan? Memenuhi keperluan rumah itu ya suami. Walaupun istrinya bekerja, laki-laki di Malaysia ini tidak akan mengharapkan duit dari istri, ya kan? Banyak yang mengatakan begini, istilah di Malaysia ini begini, para suaminya ngomong begini, siapa yang tidak sayang istri, istri disayangi di sini pemirsa, ya kan? Jadi begitu sifat laki-laki di Malaysia itu, sangat bertanggung jawab, ya kan? Tidak pelit ya, maksudnya tidak berat tangannya untuk membantu istri, dan tidak pernah menjadikan istri itu pembantu, ya kan? Maksudnya pembantu tuh ya itu kan kerjaan lo, kerjain aja begitu, ya enggak lah kan, ya kan istri Anda, tolong dong, ya kan pemirsa. Nah begitu. Jadi seperti suami saya, dia mengatakan begini, jantung pada rumah itu adalah istri. Jadi kalau mau rumah itu bahagia, ceria,
ya bahagiakan jantung Anda, yaitu bahagiakan istri Anda gitu kan. Dan happy wife, happy life. Lalu itulah dia. Jadi ya sangat berbeda ya. Sangat berbeda kalau di tempat saya laki-laki itu adalah raja. Ya nggak untuk nyuci piring aja nggak berat banget tangan di sana begitu. Jadi ya begitu untuk hari ini cerita saya bagaimana sifat-sifat laki-laki di Malaysia. Nah, saya minta maaf ya jika saya ada tersalah omongan, tersalah perkataan. Saya ngomong begini, saya cerita begini karena ada permintaan dari penonton pemirsa Borunaga. Ambil sisi positifnya dan jangan kantongi, jangan diambil sisi negatifnya. Saya bercerita ini hanya untuk sharing, untuk menjadi pelajaran untuk kita semua, para suami dan juga para istri. Oke lah, itu saja untuk hari ini di video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.